firman Tuhan, khotbah akan disampaikan Bapak Pendeta David Nombreni, STM. Siapkan hati, arahkan hati dan perhatian kita mendengar firman Tuhan. Hari ini akan saya bacakan firman dari kitab Lukas pasal kepada mereka untuk mengusai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Firman Tuhan hari ini tentang bekerja, memberitakan kerajaan Allah. Kita membaca dari ayat ini sangat jelas bahwa setelah 3,5 tahun lebih kurang, murid-murid Yesus, mereka belajar pada Yesus. Mereka menimbah pengetahuan firman. Bahkan mereka mendapatkan firman itu sendiri sekian lama, dan rupanya seperti hari ini telah tiba waktunya untuk mereka diwisuda, untuk diutus menjadi pekerja. Setelah mereka menjadi murid 3 tahun setengah, itu sebagai syukur karena tidak semua orang mendapat panggilan itu. Mereka boleh belajar selama 3,5 tahun. Kalau dalam pandangan akademik kita bisa lihat murid-murid ini lebih kurang 3,5 tahun belajar pada sekolah tinggi teologi Yesus Kristus sendiri. Dan setelah mereka belajar, mereka dilengkapi, sudah ditanamkan firman, dan pada hari ini ada panggilan yang kedua. Jadi panggilan pertama tadi mereka dipanggil untuk jadi murid. Baru saja dapat panggilan pertama untuk jadi murid. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena tidak semua orang dipanggil untuk bisa duduk dalam sekolah teologi. Tidak semua orang bisa dipanggil untuk diberi kesempatan untuk belajar seperti mereka. Dan setelah mereka dilengkapi, mereka bersyukur karena mereka mendapat pengetahuan firman yang begitu banyak dari Tuhan sendiri. Mereka dapat kesempatan anugerah yang heran dan ajaib. Dan pemimpin mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Dan pada saatnya mereka harus diutus. Karena tidak selamanya hanya belajar saja. Tapi sekarang harus belajar dan pergi untuk berpraktik, untuk bekerja, belajar dan bekerja. Kalau kita hanya belajar, kita menerima banyak ilmu dan tidak menyalurkan, maka kita seperti laut mati yang terima semuanya tapi tidak berguna. Dan akhirnya kita lihat bahwa memang selama mereka bersekolah, mereka telah dipercayakan firman Tuhan begitu banyak. Mereka telah diberikan firman Tuhan begitu banyak. Dan sekarang kalau kita baca tadi ayat yang ke-1, bahwa Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini adalah panggilan yang kedua. Panggilan pertama, panggilan jadi murid untuk belajar. Panggilan kedua, panggilan untuk murid supaya bekerja. Dan syukur kalau seorang murid dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja. Dan dalam panggilan yang kedua ini, khusus panggilan kepada murid. Karena tidak mungkin seorang pekerja dipanggil oleh Tuhan dari luar yang bukan murid. Kalau orang luar yang belum jadi murid, dia belum mengerti apa-apa. Belum tahu apa itu Tuhan, belum tahu apa itu pertobatan, belum tahu apa itu memuridkan, belum mengerti tentang Alkitab. Tetapi seorang murid yang sudah 3,5 tahun belajar, hatinya penuh dengan firman, kepalanya penuh dengan firman, hidupnya penuh dengan firman, mulutnya penuh dengan firman. Dan sekarang dia harus tiba yang mendapat panggilan kedua untuk pergi dan bekerja. Terima kasih, dapat panggilan yang kedua, dipercayakan untuk bekerja. Dalam kitab Lukas 12 ayat 48 dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mereka sudah menerima banyak sekali firman, pengetahuan firman yang begitu banyak. Dan sekarang mereka dituntut Tuhan untuk harus bekerja. Syukur mereka dipercayakan untuk bekerja. Jadi Tuhan tidak mau mereka hanya menerima firman, ngerti banyak firman, tetapi mereka hanya jadi penonton, pengamat, bahkan pemalas, hanya bisa komentator, tapi mereka tidak bekerja. Tuhan tidak mau murid-murid seperti itu. Tuhan mau yang sudah menerima banyak,
dituntut mereka bekerja lebih banyak lagi. Dan akhirnya kita lihat bahwa Tuhan memanggil mereka, dan mereka dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Mereka diutus untuk bekerja tidak kosong begitu, tapi ada penyertaan roh kepada mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai mereka, dan mereka pergi untuk bekerja, dan pekerjaannya ialah sebagai pemberita kerajaan Allah. Itu tugas mereka, harus terus memberitakan, terus menyampaikan, tidak diam, tidak malu, tidak takut. Karena kalau diam, takut, malu, itu Tuhan tidak suka. Alkitab berkata, siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakui di hadapan malaikat, di hadapan Bapakku. Jadi seorang hamba Tuhan yang sudah menerima banyak, yang sudah mendapat banyak, tidak boleh malu memberitakan firman, tidak boleh malas memberitakan firman, tidak boleh takut memberitakan firman. Tugas dan pekerjaan kita adalah pemberita, tidak diam. Pada suatu kali waktu Paulus di Korintus mendapat tantangan dalam perintisan menangkan jiwa-jiwa dan bangun gereja Tuhan. Tantangan begitu banyak. Tapi pada malam Tuhan datang di sampingnya dan berkata, Paulus, jangan diam, jangan malu, jangan takut, jangan malas. Terus sampaikan berita Injil itu, berita kerajaan itu, sampaikan terus. Dan kita lihat seorang pemberita, bekerja sebagai pemberita, maka yang diberitakan menurut konsep yang kita baca ialah berita tentang kerajaan Allah. Jadi dilarang untuk kita berdiri di hadapan orang, di hadapan banyak orang atau pribadi. Untuk kita sebagai pemberita, kita bukan beritakan Injil, bukan beritakan tentang kerajaan Allah. Sehebat-hebatnya diri kita, tapi diri kita bukan topik pemberitaan kita. Sekaya-kayanya kita, bukan kekayaan kita adalah topik untuk kita sampaikan berita yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehebat-hebatnya lembaga kita, lembaga gereja, lembaga apa saja, tapi itu bukan topik utama yang kita harus sampaikan dalam tugas pemberitaan kita. Tetapi tadi kalau kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan Injil. Sebagai pekerja yang memberitakan kerajaan Allah, dan esensi dari kerajaan Allah ialah berita Injil. Dan berita Injil atau berita Injil kerajaan itu ialah berita tentang Yesus Kristus. Itulah pokok berita kita, itulah pemberitaan kita. Berita tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit dari kematian untuk penebusan manusia yang berdosa. Dan dia adalah Tuhan dan Raja yang sekarang duduk di samping kanan Allah Bapa. Dan itu yang kita sampaikan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah esensi dari Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Sehingga sebagai pemberita, sebagai pekerja yang memberitakan Injil, kita tidak diam dan kita terus menyampaikan dengan setia dan dengan rajin. Tapi juga dalam kehidupan si pemberita atau kita pemberita, maka Injil kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam segala aspek hidup kita. Jangan kita yang berteori, yang berkhotbah, tapi kita sendiri tidak melakukan itu. Kita menghakimi orang lain lewat khotbah-khotbah kita, lewat kesaksian kita, tapi kita sendiri yang melanggar firman yang kita beritakan. Kita yang tahu, kita menganggap diri kita adalah penuntun orang buta, kita pengajar, kita adalah yang tahu firman, tapi kita yang melanggar. Kalau kita yang melanggar, maka kita akan menjadi pekerja yang jahat. Kita melihat selumbar di mata orang, tapi padahal balok besar di mata kita tidak lihat. Nah, sebab itu bagi seorang pekerja, kita bukan hanya berteori saja, bukan menceritakan saja firman atau tentang kerajaan Allah, tapi kita menjadi pelaku. Itulah firman Tuhan. Pergilah dan melayani, beritakanlah Injil, beritakan kerajaan Allah. Amin. Kamu sekian orang, mereka sudah dilengkapi sekian tahun, dan sekarang mereka sudah dipenuhi oleh pengajaran firman, dan mereka bergelar sarjana teologia atau sarjana pendidikan agama Kristen dan misiologi. Tuhan, biarlah mereka bukan hanya dipenuhi, tapi mereka dipanggil juga untuk bekerja menjadi pemberita Injil yang menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Kami berterima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan bagi mereka.
Terima kasih Tuhan punya rencana yang indah bagi umat-Mu di dunia ini. Orang-orang berdosa boleh diselamatkan. Engkau sudah memanggil mereka menjadi pekerja. Sebab itu kami taruhkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Sanggupkan mereka untuk menjadi hamba-Mu pemberita yang tidak takut, yang tidak malu, yang tidak malas, tapi mereka terus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Berkati semua kami, berkati sekolah tinggi teologi Soe ini, berkati semua pelayan-pelayan, baik pemimpin dan semua dosen, pengurus sekolah ini, berkati semua mahasiswa, bahkan berkati semua yang hari ini di wisuda, berkati keluarga, berkati semua kami yang ada, dan juga jadikan kami pemberita dimanapun kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kepada lulusan terbaik, program studi pendidikan agama Kristen atas nama Justina Daeng. Program studi misiologi Esau Tafui. STT Providensia Batu, lulus tahun 2000. Menyelesaikan Stratum 2 di Saat Malang, lulus tahun 2002. Menyelesaikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan tahun 1998 sampai tahun 2000, Rohaniwan di GKK Surakarta. Tahun 2002 sampai 2005, Rohaniwan di GKI Jemersari Surabaya. Tahun 2006 sampai tahun 2007, Rohaniwan di GIA Jemursari Surabaya. Tahun 2004 sampai 2009, dosen LB di UK Petra Surabaya, mata kuliah Filsafat Agama dan Etika. Tahun 2008 sampai tahun 2009, dosen LB di UPH Surabaya, mata kuliah Biblical Interpretation World Religion. Tahun 2011 sampai sekarang, Komisar di PT Roma YWI Batu. Tahun 2011 sampai
di Yayasan Lingkaran Kasih Batu. Tahun 2012 sampai sekarang, Min Terapis at Adi W. Gunawan Institute of Mind Theology Surabaya. Tahun 2004 sampai sekarang, pendeta jemaat di Gereja Metodis Injil Rumah Penjunan Surabaya. Tahun 2013 sampai sekarang, Direkturi CV Bright Sukses Surabaya. Kepada Bapak Dr. Andri Wisnu Jaya Kusuma STH MTH disilakan. Izinkan saya pertama kali mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah dicapai oleh para wisudawan baik dalam program sarjana pendidikan Kristen maupun program sarjana misi, dan juga kepada seluruh sivitas akademika yang sudah menyelenggarakan acara wisuda dengan baik. Seluruh hadirin yang berbahagia, kita hari ini menjadi saksi tentang wisuda dari rekan-rekan kita yang sudah menempuh studi. Mereka sudah menjadi sarjana. Dari Bapak Pendeta berkhotbah bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan, tapi di sisi lain mereka atau para wisudawan adalah seorang sarjana yang diakui oleh negara. Ya. Sarjana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu artinya adalah orang pintar atau ahli ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ilmu pengetahuan pendidikan Kristen dan ilmu pengetahuan misiologi Kristen. Saudara sudah belajar banyak, saudara sudah semakin paham, semakin tahu, paling tidak lebih belajar daripada jemaat atau masyarakat pada umumnya di bidang saudara. Nah, itu menjadi sebuah tanggung jawab yang membuat kita harus semakin tinggi pendidikan. Apakah nanti saudara punya kesempatan untuk melanjutkan pada jenjang S2 atau S3, saudara harus semakin rendah hati. Seorang sarjana Kristen yang mampu merubah soli ego gloria menjadi soli deo gloria. Saudara datang dengan kebebasan. Mungkin sebelum saudara sekolah di tempat ini, saudara bebas, punya kebebasan, saudara mau apa saja. Tapi saudara masuk di tempat ini, ditempa, dididik kurang lebih 4 tahun, dibina, dan saudara menjadi semakin tahu, menjadi seorang sarjana, orang pintar, bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk semakin merendahkan diri. Dan itulah panggilan sebagai pelayanan. Kita hadir di tengah masyarakat, kita sebagai seorang sarjana yang diakui negara, yang punya nilai lebih. Tapi di situ kita harus bawa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya sedikit menyinggung dari teks yang tadi dibaca dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2, di mana murid-murid diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Menarik saudara, saya membaca teks ini sebagai seorang teolog, karena saya juga menekuni atau melewati pendidikan teologi. Tapi saya juga membaca kitab ini sebagai seorang pemberdaya, karena saya mengambil studi doktoral di Universitas Airlangga di bidang pemberdayaan SDM. Bahwa Alkitab luar biasa. Alkitab mengatakan Yesus mengutus murid-murid untuk menjadi pemberita kerajaan Allah, tetapi di situ juga untuk menyembuhkan orang. Mengapa menjadi menarik menyembuhkan orang? Saya mencoba menggali apa maksud menyembuhkan orang, karena dalam ayat atasnya itu, ayat satunya, Yesus juga berkata, firman Tuhan berkata bahwa mereka diutus untuk diberi kuasa untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit-penyakit. Loh, di atas sudah menyembuhkan penyakit-penyakit, tapi kenapa di bawah itu ada menyembuhkan orang lagi? Kalau yang di atas
ternyata ayat itu berbicara tentang sebuah kuasa superpower supranatural berkaitan dengan mukjizat. Hamba-hamba Tuhan diberikan kuasa, hamba-hamba Tuhan diberikan otoritas untuk mengusir setan dan juga untuk melakukan mukjizat. Saudara berdoa, ya orang bisa sembuh kalau Tuhan izinkan. Saudara berdoa, orang bisa melihat kesehatan. Tapi yang dibawa dalam konteks menghadirkan kerajaan Allah, dan di situ saudara juga punya tanggung jawab atau punya tugas diutus untuk menyembuhkan orang. Ternyata itu bicara tentang yang lebih luas. Bukan hanya bicara tentang menyembuhkan, tapi salah satu unsur dari teks itu adalah saudara dipanggil dalam bahasa Yunani iaumai itu adalah membuat utuh. Ya. Membuat utuh artinya saudara dipanggil untuk menjadikan manusia itu seutuhnya. Ya. Itu arti sembuh. Ya. Jadi bukan bicara tentang sembuhannya dari penyakit saja. Ini sebuah sisi yang lebih holistik. Ya, lebih luas. Saudara membuat manusia itu, menjadikan manusia itu menjadi seutuhnya. Itulah menghadirkan kerajaan Allah juga. Ya, apa maksudnya di sini? Bukan hanya bicara bahwa tentang firman. Tadi atas bahwa firman Tuhan bukan berarti bahwa firman tidak perlu kita mendasari pada firman, tapi mari kita jujur. Ya, apa yang perlu diutuhkan dari masyarakat? Kita harus menyembuhkan masyarakat dari rasa lapar, menyembuhkan masyarakat dari kebodohan, menyembuhkan masyarakat dari kemiskinan, menyembuhkan masyarakat dari kerusakan moral, menyembuhkan masyarakat dari berbagai hal yang membuat masyarakat sekeliling kita itu belum utuh sepenuhnya. Itu yang ada. Dan kita sarjana-sarjana Kristen, Tuhan utus juga ke tempat itu. Ya. Saudara memberitakan Injil, tapi juga dengan segenap upaya, segenap daya, berupaya bagaimana juga mohon hikmat Tuhan supaya bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih utuh. Ya. Lebih utuh. Orang lapar, kita khotbah. Tapi setelah itu kalau memang Tuhan berkati, ayo ajak makan, supaya rohaninya penuh, jasmaninya juga kenyang. Ya. Kemiskinan ada di mana-mana. Khotbah, mari kita rajin bekerja. Tapi juga dengan segenap daya, segenap upaya, bimbing supaya bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Masyarakat yang berada dalam kebodohan, dalam arti pendidikan yang rendah, sarjana-sarjana pendidikan Kristen, ya, sarjana misiologi, semua terkait di situ. Ajar, ya. Kalau mereka nggak bisa berhitung, tidak hanya ajar Alkitab, ajar mereka matematika. Ya. Terus saudara menjadi sarjana lewat SMA juga kan? Belajar matematika juga kan? Ya. Kalau mereka kurang dalam bahasa, aja anak-anak dalam belajar, buka bimbingan belajar. Disitulah saudara sedang berperang, sedang bertugas, diutus Tuhan juga membuat masyarakat itu lebih utuh. Semakin pendidikan tinggi, semakin kesempatan bekerja lebih baik, semakin kerajaan Allah hadir di situ. Rumah tangga yang berantakan, ya. Keluarga suami istri yang diambang perceraian, mereka tidak hanya butuh dikhotbahi, mereka butuh juga didampingi, mereka butuh dirangkul, mereka butuh untuk melihat kehidupan kita juga. Itulah tugas kita untuk menjadi masyarakat ini semakin utuh. Saya yakin saudara juga tidak semua menjadi pendeta jemaat mungkin, karena ada mungkin menjadi guru, ya. Tapi dimanapun saudara hadir,
di instansi-instansi atau mungkin jadi pegawai negeri, jadi pegawai pemerintahan. Di situ tugas itu juga untuk membuat masyarakat semakin utuh. Itu tugas kita. Sedikit saya singgung masalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Bapak Ahok kita tahu semua, ya saat ini menjadi gubernur DKI. Terlepas saudara suka atau tidak suka, saudara mendukung atau tidak, tapi saya mau kasih tahu saudara, Bapak Ahok sudah mengambil bagiannya menjadi murid Kristus yang memberitakan kebenaran, tapi juga memenuhi kehidupan masyarakat. Sekarang saudara boleh tidak suka dengan beliau, tapi saya mengamati jauh sebelum beliau jadi gubernur, waktu beliau masih jadi anggota Komisi 2 DPR RI, saya mengikuti kiprah beliau, saya kagum. Ya, bagaimana konsep-konsepnya tentang menghadirkan kerajaan Allah secara utuh. Ya. Jujur saudara, mungkin saya boleh katakan di tempat ini, minta maaf kalau saya keliru, mungkin tidak ada orang yang lebih mampu memberitakan tentang kebenaran Kristus kepada lebih banyak orang daripada Ahok. Ya. Dia berkata, ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, saya orang Kristen. Ketika dia berkiprah, saya orang Kristen, saya percaya Kristus. Saudara, itu tidak mudah, ya, tapi dia benar-benar tunjukkan. Dan saya mau sedikit bukakan bagaimana kehidupan rohaninya. Mungkin saudara juga sudah melihat, mendengar, dan membaca atau melihat beritanya. Paling tidak sampai saat ini minimal Ahok itu sudah 8 kali khatam selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan setiap pagi sebelum dia keluar dari tempat kerjanya, dia baca Alkitab. Ya, mungkin semuanya adalah no Bible, no breakfast. Tidak ada baca Alkitab, tidak sarapan. Ya. Dan itu yang menggerakkan dia, yang mengisi semua pikirannya, yang mengisi semua geraknya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Dia bukan pendeta, dia bukan sarjana teologi, dia bukan sarjana pendidikan Kristen, dia hanya sarjana pendidikan umum, master dari pendidikan umum. Tapi bagaimana dia juga diutus oleh Tuhan membawa kepenuhan bagi masyarakat itu. Kerajaan Allah bisa hadir di bumi ini. Saudara, itu panggilan kita. Sekali lagi, saudara terpanggil menghadirkan kerajaan Allah, bahwa manusia itu semakin utuh, segenap yang kita punya. Ya, didik masyarakat, berdayakan masyarakat, buka wawasan pada masyarakat pikirannya, ya, supaya mereka juga bisa berdaya, memaksimalkan potensi-potensi yang Tuhan sudah beri. Itu bagian kita juga. Dan kita diutus juga sarjana Indonesia untuk menjadi pemberdaya Indonesia. Walaupun saudara pendidikan Kristen, sarjana pendidikan Kristen maupun sarjana misiologi Kristen, tapi pemerintah sudah mengakui saudara sebagai sarjana Indonesia. Saudara terpanggil juga untuk memberdayakan bangsa ini, memenuhi bangsa ini. Yang lebih berbahagia lagi saudara, saat ini saudara adalah sarjana yang resmi, bukan sarjana abal-abal. Kurang lebih beberapa hari lalu di Jakarta saudara, 1.300 wisudawan batal di wisuda karena ternyata di wisuda oleh pendidikan atau universitas abal-abal. Ya, masih ramai di berita acara seperti begini, dan 1.300 wisudawan, belum keluarganya, belum tamunya dari berbagai negara. 4 universitas menjadi 1. Tiba-tiba ada sidak dari jadi Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.